Cukup. Silakan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi baru saja memberikan putusan terhadap sejumlah gugatan begitu yang kemudian terhadap 9 hakim MK, termasuk tadi putusan terhadap Anwar Usman. Saya ingin ke Prof. Juanda untuk menanggapi putusan dari MK ini. Ada pelanggaran berat tadi disebutkan dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Apakah ini cukup memuaskan untuk semua pihak atau bagaimana? Secara umum saya melihat ada yang memuaskan, ada yang kurang. Soal misalnya prediksi saya awal ketika ditanya apa dan bagaimana jenis putusan, saya mengatakan pasti ada jenis lisan, tertulis, dan berat. Ternyata terbukti, alhamdulillah. Tetapi ya walaupun agak sedikit kecewa saya dengan putusan tidak tegak lurus, saya sebenarnya sependapat dengan Prof. Bintang Saragi. Ketika kita mengatakan bahwa itu adalah terjadi pelanggaran berat, kode etik berat, sebenarnya adalah putusan itu akhirnya sewajarnya ya, itu adalah pemberhentian dari anggota. Pemberhentian dengan tidak hormat dari hakim. Tetapi saya bisa memaklumi apa yang disampaikan walaupun tidak bisa terima. Maklum tapi tidak terima apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi. Sebenarnya Prof. Jimli itu hanya beralasan karena di sini ketika pemberhentian dengan tidak hormat, maka terjadi upaya harus ada banding. Banding berarti belum ada putusan yang final. Nah, sementara ini adalah ditunggu-tunggu masyarakat, kemudian dikejar oleh waktu. Sebentar lagi KPU akan menetapkan calon pasangan presiden dan wapres. Nah, tapi sesungguhnya semangat dan jiwa Prof. Jimli itu sebenarnya ingin melakukan pemerintahan tidak hormat dari hakim. Tetapi demikian ada sedikit agak membahagiakan, yaitu pertama, walaupun tidak diberhentikan dengan tidak hormat jadi hakim, baik, ketua tidak boleh masuk ke pemeriksaan yang sekarang ini. Yang kedua adalah tidak boleh ikut nanti di sengketa pemilu. Baik. Saya kira ini adalah salah satu jalan yang tepat, walaupun kurang bisa diterima seharusnya ya. Itu harusnya pemerintahan dengan tidak hormat. Nah, tapi yang lain saya kira ya ada lisan, ada tertulis, saya kira sudah sepadan dengan apa yang dilanggar. Ya, oleh karena itu persoalannya ya karena waktu mungkin kita tidak terlalu bisa lama. Dengan demikian saya memprediksi nanti dari putusan ini ada pihak-pihak yang tidak puas akan mencari keadilan, dan ketika nanti ini sudah ditetapkan oleh KPU ya, maka saya meyakini ada berujung di gugatan di PT UN, dan ini akan dilaporkan ke Bawaslu. Dasarnya ini tadi. Dasarnya dengan putusan ini. Jadi ada bahan, oh ternyata pelanggaran kode etik berat nih. Nah, berarti ada cacat yuridis dan secara moral tidak punya legitimasi moral ini lagi. Putusan 90. Oke, baik. Sekarang terakhir, Pak Abdul Khair. Bagaimana? Anda merasa puas dengan putusan yang disampaikan hari ini, atau Anda merasa ini terlalu berlebihan sampai diberhentikan menjadi Ketua MK dari jabatannya meskipun masih mencari hakim di sana? Jadi gini, kita semua kan bukan adat pemuas. Gitu. Jadi kalau saya, apa yang telah diputuskan itu ya mau nggak mau secara hukum kita terima. Terlepas ada kekurangan, terlepas ada pro dan kontra. Kenapa dikatakan demikian? Ya karena ini sudah menjadi ujung dari suatu proses perdebatan, perselisihan yang memang harus ada akhirnya dikatakan demikian. Ya kita harus terima. Terlepas nanti apa dan bagaimana efek atau dampak atau perdebatan lainnya itu perihal non yuridis. Jadi akhirnya sudah sampai putusan mengatakan demikian. Oleh karena itu berdasarkan azas kepastian hukum yang adil ya kita terima. Secara normatif yuridis putusan tersebut sudah menganut azas kepastian dan keadilan. Tapi memang tadi kan disinggung. Ini bagaimana kalau ada banding, sedangkan di pasal 14 itu peraturan Mahkamah Konstitusi tentang MK nomor 1 tahun 2003 itu ada mekanisme banding. Tetapi tadi sudah dijelaskan ya harus ada proses lagi kan.
Nah, ini rekomendasi sudah benar. Jadi memang seharusnya terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan terkait dengan penerapan penegakan kode etik, memang itu harus membutuhkan undang-undang. Jadi bukan dalam bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Abdul. Terima kasih juga Prof Juanda sudah bersedia bersama-sama kita menyaksikan berlangsungnya persidangan terbuka dari MK-MK sore hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Selamat petang.